Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya melihat dari komentar teman-teman yang sangat antusias sekali dalam mengikuti pemberitaan kasus Subang ini. Mengikuti terus, jangan patah semangat sampai selesai. Kalau kita mempelajari dari berbagai jejak digital yang sudah tertera di publik, itu keterangan-keterangan dari para saksi yang dulu, memang terus terang saya katakan, saya seorang YouTuber di Subang ini ya merasa juga dibohongi ya teman-teman dengan salah satu saksi waktu itu. Karena sudah banyak dikatakan orangnya polos seperti itu kan, orangnya lugu, ternyata saat ini dia mengakui perbuatannya. Dan bukan saya saja sendiri yang kecewa dengan hal itu. Nah, saya melihat dari keterangan waktu itu, keterangan Bapak Ahmad Taufan ya, waktu di Ciater dulu, menjelang tahun baru, menjelang tahun 2022, Danu mengatakan takut dengan terjadinya kasus ini. Nah, beliau ini takut, teman-teman, ketakutan, grogi ketika ditanya pun seperti itu. Nah, berhubung mungkin adanya pendampingan dari para YouTuber, dari siapapun itu, akhirnya dia merasa tentram. Tapi di dalam hal itu, kita semuanya ya merasa dibohongi seperti itu. Jujur itu saya katakan, teman-teman. Oke. Teman-teman, di video kali ini, inti pokok pembahasan, saya melihat dari komentar teman-teman yang sangat antusias. Ada salah satu komentar bahwa, Bung, bahas kembali tentang masalah kejanggalan Yoris. Kenapa kok Yoris joget-joget? Sedangkan ibu dan adiknya itu terbunuh secara mengenaskan. Harusnya Yoris ini vokal dalam memberikan sebuah statement di publik, atau juga berusaha mencari para pelakunya, atau juga seorang anak tertua mengumpulkan coba keluarga dari sang papa, dari keluarga sang mama, dikumpulkan semuanya untuk diadakan sebuah meeting. Dewasalah sedikit katanya seperti itu. Ini dalam komentar yang begitu banyak sekali. Nah, baik teman-teman, untuk menjawab hal itu, karena pertanyaan ini memang sudah tercatat di berbagai media massa yang sudah begitu banyak sekali tentunya. Oke, teman-teman, di sini memang sudah tertulis sederet kejanggalan dari Yoris di dalam kasus Subang ini, yaitu bagaimana sikap Yoris menyikapi dalam hal kasus Subang ya. Kita sudah mengetahui dari gestur, dari ekspresi, dari menjelaskan statement-statementnya ketika ditanya para wartawan, dan juga ketika ditanya oleh para YouTuber di kasus Subang ini tentunya. Nah, di dalam sejumlah kejanggalan sosok Yoris, Raja Amanullah tertulis seperti itu, sudah beredar di berbagai video pun. Nah, ini Yoris ini adalah seorang saksi, teman-teman. Di dalam kasus Subang ini banyak sekali yang menyoroti ke Yoris ini. Publik mengatakan, kenapa ya Yoris kok begitu acuh, cuek, tidak begitu ngotot sekali ingin kasus ini terungkap. Ya, kita positif saja dulu teman-teman. Tentunya dia juga mungkin lagi bersedih atau bagaimana urusannya kita tidak tahu, dan juga urusan-urusan yang lain mungkin tidak terap ke media massa. Tapi yang kita tahu, ya itulah yang kita bahas tentunya. Jadi tidak mengarang teman-teman. Tentunya yang sudah tertulis dan melihat dari videonya waktu itu Yoris and Family. Oke. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini sekarang mungkin sudah memasuki hampir 4 tahun kurang lebih. Namun, siapakah sebenarnya meskipun sudah ada tersangkanya? Menurut keterangan Ramdhanu adalah Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Itulah menurut dari keterangan Ramdhanu yang sudah kita ketahui sekarang ini. Akhirnya 5 tersangka ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Ini pembunuhan yang sangat sadis sekali. Mayatnya ditaruh di bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumahnya. Nah, teman-teman, sedangkan bagasi itu bukan untuk manusia atau mayat apapun itu. Ya, apalagi ini manusia. Itu kan buat barang. Ini sangat-sangat sadis sekali, seolah-olah makan tuh mobil. Seperti itu kan? Makan tuh hartamu. Nah, ini benar sekali analisa teman-teman juga bahwa adanya yang sakit hati, dugaannya seperti itu. Nah, teman-teman, saya dulu melihat dari akunnya Yoris yang sudah saya download ya.
Di sini akun Yoris dulu ada, cuman sekarang sudah di take down semua karena mungkin Yoris ini tidak mau terganggu oleh siapapun. Dan saya pernah juga waktu itu ketemu di Polda Jabar, kenapa nomormu nggak aktif Yor gitu kan? Nomorku ganti katanya, pusing, banyak sekali yang menghubungi ya. Sempat ketemu dan makan bareng di situ, kumpul sama kuasa hukumnya, sama YouTuber Subang. Waktu itu ada pemeriksaan kembali, saksi-saksi baru dan juga saksi lama. Jadi saya pernah meminta lagi nomor yang baru, cuman tidak dikasih. Mungkin tidak mau untuk kontak-kontak selama kasus ini belum tuntas, seperti itu. Tapi kalau waktu itu saya sering komunikasi, telepon, voice note, bahkan pernah video call juga, ya kan? Dia sedang ada di TKP dan juga ada waktu ada pembersihan babat rumput seperti itu. Kan TKP waktu itu kan sangat-sangat tinggi sekali rumputnya ya. Oke. Nah, di sini saya melihat menurut sebagian orang, ini aksi Yoris ini atau saksi Yoris ini ya dinilai juga kurang pantas kalau kita melihat di berbagai videonya. Kurang pantas bagaimana? Belum terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan adiknya, melihat Yoris ini waktu mengunggah video-video di akun YouTube-nya Yoris and Family, yaitu di sini salah satunya adanya joget-joget, teman-teman. Joget-joget ya, kelihatan gembira seperti itu. Ini kan menjadi sorotan publik. Jadi Yoris ini dinilai lebih ya bagaimana gitulah, nanti teman-teman bisa menilainya ya. Nah, Yoris melakukan aktivitas joget-joget dan dia adalah seorang ketua yayasan, teman-teman. Harusnya lebih dewasa. Ya, itulah komentar publik yang saya sampaikan kembali, harusnya lebih dewasa seperti itu. Di sini banyak juga komentar teman-teman, saya sambil membaca komentarnya ya, satu persatu di sini. Nah, tapi kenapa ya aktivitasnya ya malah joget-joget begitu? Padahal Yoris ini bisa mendesak aparat kepolisian, menanyakan sudah sampai mana penyidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan adik tercintanya, teman-teman. Ini komentar teman-teman sungguh sangat menarik, luar biasa. Ada yang bercanda, ada yang tegas, sudah geram ya kan, ada yang sambil ngobrol-ngobrol seperti itu. Ini sangat antusias sekali memperhatikan kasus Ibu Tuti dan Amalia. Ini harus ada keadilan, teman-teman. Harus ada keadilan untuk kedua almarhumah. Ya, kita doakan saja pihak kepolisian diberikan kemudahan segalanya untuk menghadapi sidang utama nanti. Tidak ada gangguan apapun, karena akan ramai sekali, sudah tidak terbayangkan nanti apa sebenarnya yang diucapkan Ramdhanu. Akan ada pembuktian dengan alat bukti di sana, dengan barang bukti, kesesuaian apapun itu. Tentunya kita akan menyimak sebagai warga masyarakat pemerhati kasus ini, teman-teman. Luar biasa. Baik, sosok Yoris, saksi di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, atau yang kita kenal kasus Subang. Nama Subang sudah terkenal seantero jagat raya. Puluhan juta orang menyimak kasus ini, menonton di berbagai media massa. Subang lagi, seperti itu kan? Nah, kenapa ini kasusnya kok banyak sekali yang tidak tuntas katanya seperti itu? Ya, intinya kita tidak tahu, itu urusan pihak yang berwajib, teman-teman ya, kalau masalah kasus. Nah, Yoris sudah diketahui adalah anak dari Ibu Tuti, anak tertua, dan Ibu Tuti yang sudah menjadi korban, kakak dari Amalia, itu Yoris. Di sini Yoris mulai menjadi sorotan publik ketika banyak sekali pernyataan-pernyataannya yang kadang tidak masuk akal seperti itu. Nah, mulai dari ya tidak adanya jejak di tempat kejadian perkara, hingga ekspresi Yoris dan sang istri yaitu Yanti di saat-saat awal kasus Subang yaitu belum terungkap, maka Yanti dan juga Yoris malah ketawa-ketawa seperti itu kan di YouTube-nya kan. Nah, jadi kita melihat, menyimak ngobrol mereka itu ngalor ngidul seperti itu. Nah, kita sudah melihat terkait ekspresi Yoris dan Yanti, istrinya ini terkesan tidak terlihat begitu sedih, ya, tidak terlihat murung ketika ibu dan adiknya itu ada yang membunuh secara mengenaskan. Ini kan luar biasa, teman-teman. Ekspresi seorang anak tertua kok seperti itu.
Saya hanya menyampaikan dari komentar publik dan juga menjawab dari berbagai media massa yang tertulis sambil menyimak videonya yang sudah saya download video Yoris dulu. Kan itu banyak sekali, bahkan saya pun memang disuruh dulu. Kalau mau video katanya download saja, punya Yoris banyak di situ. Tiba-tiba channelnya tidak ada, jadi hanya sedikit yang saya simak. Padahal itu banyak sekali teman-teman yang penting-penting untuk kita kupas, untuk kita bahas, mengulas kembali seperti itu. Nah, baik. Bukan hanya di awal kasus Subang ini yang belum terungkap, raut kesedihan dari Yoris dan juga istrinya itu ya tidak ada. Baik di pemakaman biasa saja. Biasanya kan seorang anak itu kalau orang tuanya meninggal itu histeris. Turun ke kuburan, ke liang lahat, menguburkan ibunya. Coba lihat Yoris ini. Apakah turun? Ya kan? Dia hanya sibuk di atas kuburan itu, bahkan di pinggir, seolah-olah menjauh. Ini jadi sorotan teman-teman, jadi sorotan publik. Penilaian tajam. Lah kenapa ya seorang anak kok kayak begitu? Kan ya, seperti itu. Oke, Yoris yang sudah ditinggalkan oleh ibu dan adik tercintanya, yaitu terbunuh mengenaskan. Ya sekarang mungkin saya pun belum mendengar kabar kembali, tapi kemarin kita sudah ulas bahwa Yoris juga dipanggil kembali ke kepolisian Polda Jabar, didampingi kuasa hukumnya, yaitu diperiksa terkait adanya dugaan, yaitu pengelolaan dana di yayasan, adanya yaitu bahasa korupsi-korupsi gitu ya, entah apa itu teman-teman, tapi masih dugaan. Lebih jelas nanti kita tunggu di pengadilan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu, salam sehat untuk semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, salam sehat. Bye-bye.